Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad ba'da subuh 15 Rabiul Awal 1445 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Ma'had Jamilur Rahman As-Salafi Yogyakarta dalam sebuah kajian Islam ilmiah membahas tema dunia sihir dan perdukunan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, al-asatidzah wa talabah wal hadirun, afanillah wa iyyakum, para ikhwah sekalian, para ustadz, para santri dan juga para jamaah sekalian yang berhadir, yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita ingin membahas tentang dunia sihir dan perdukunan. Kalau kita lihat beberapa buku yang membahas tentang ini, ada di antaranya buku berjudul Alamus Sihri wa Sya'wadah yang ditulis oleh Fadilat Syekh Umar bin Sulaiman Al-Ashqar. Kemudian juga ada buku yang berjudul Tabsirul Bashir bi Tahrimi As-Sihr atau Tabsyirul Bashar bi Tahrimi As-Sihr, yang artinya pengetahuan dari seorang manusia tentang, atau pengetahuan kepada manusia tentang hukum keharaman sihir, ditulis oleh Fadilat Syekh Profesor Dr. Ali bin Ghazi At-Tuwaijiri hafizahullah. Kemudian ada juga kitab Al-Ahkam Al-Muta'alliqah Bis-Sihri Was-Sahara fil Fiqh Al-Islami
ditulis oleh Fadilat Syekh Dr. Ahmad bin Fathi Al-Bukairi. Dan seorang penuntut ilmu wajib banyak membaca dan banyak belajar, terutama setelah dia keluar dari lembaga pendidikan, agar masuk ke dalam perkataan Sa'id ibn Jubair rahimahullah, la yazalu ar-rajulu 'aliman ma ta'allam fa idza istaghna wa iktafa fa'lam annahu ajhalu ma yakun. Masih saja seseorang dikatakan sebagai seorang alim selama dia belajar. Dan apabila dia sudah merasa cukup, tidak merasa memerlukan lagi, maka ketahuilah dia adalah orang yang paling bodoh. Itu tadi bekal bagi para pendakwah atau calon-calon pendakwah waris Nabi. Apabila dia ingin berdakwah, maka silahkan membaca dari buku-buku tersebut. Adapun tema kita pada kesempatan kali ini adalah yang berkaitan dengan sihir dan perdukunan. Apa itu pengertian sihir? Sihir pengertiannya diambil dari 3 huruf dasar, sin, ha, dan ra. Dan menurut ulama bahasa Arab, bahwa sin, ha, dan ra tadullu ala ma'anin jamma. Setiap kata yang dari asal huruf sin, ha, dan ra menunjukkan kepada makna-makna yang sangat banyak. Di antaranya at-tamwihu bil hiyal. At-tamwih bil hiyal, tipuan dengan cara yang licik. Kemudian yang kedua, al-khafa, sesuatu yang tersembunyi. Yang ketiga, al-istimalah, sesuatu yang meliuk-liuk, sesuatu yang meliuk-liuk. Yang keempat, al-latafah, kelembutan. Sihir secara bahasa artinya al-latafah, kelembutan. Adapun secara istilah syariat, saya ambilkan satu saja dari perkataan para ulama, di antaranya Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya, ibaratun amma latufa amruhu wa khafiya sababuh. Dia adalah sebuah ungkapan yang menunjukkan tentang perkara yang tersembunyi dan atau perkara yang lembut dan tersembunyi sebabnya. Perkara yang lembut dan tersembunyi sebabnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 116, saharu a'yunan nas. Para tukang sihir menyihir mata-mata manusia. Maksud dari menyihir di sini, akhfau anhum amalahum. Mereka menyembunyikan dari manusia amalan-amalan mereka. Maka arti sihir adalah ibarah amma latufa amruhu wa khafiya sababuhu. Sebuah kata, ungkapan yang menunjukkan perkara yang lembut dan sebab yang tersembunyi.
Kemudian di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka kita akan dapati sihir artinya adalah perbuatan ajaib yang dilakukan dengan pesona dan kekuatan gaib. Di sini berarti sihir itu adalah fi'lus sihir, perbuatan sihir. Ada lagi sihir adalah ilmunya, ilmu sihir, ilmu tentang penggunaan kekuatan gaib. Wallahu a'lam. Pengertian sihir yang seperti ini adalah sangat umum, karena nanti kita tidak bisa membedakan antara sihir dengan dukun. Padahal di sana ada perbedaan antara sihir dengan dukun. Makanya sebagian ulama membedakan antara sihir dan perdukunan, yang dalam bahasa Arabnya al-kahana. Dan sihir lebih kepada uqad, ikatan, waruqa, jampi-jampi, watanasim, dan raja-raja, yu'athiru ala al-mashhur, yang memberikan pengaruh kepada objek yang ingin disihir. Jadi sihir lebih identik dengan pemberian pengaruh buruk kepada seorang yang ingin disihir, baik itu dengan menyakiti pada qalbu atau menyakiti pada anggota tubuh. Menyakiti pada qalbu seperti rasa cinta diganti dengan rasa benci, rasa ingin bersatu diganti dengan rasa ingin berpisah, rasa ingin dekat diganti dengan rasa ingin menjauh. Nah, itu pasti kena sihir, pengaruh buruk yang diberikan kepada orang melalui ikatan, jampi-jampi, atau raja-raja. Nah, itulah pengertian sihir. Sedangkan perdukunan dia lebih condong kepada pengobatan. Jadi perdukunan lebih identik dengan pengobatan. Dan dukun banyak macamnya. Yang tidak berbahaya, dukun bayi, dukun beranak, ini enggak berbahaya. Karena istilah dukun bayi, dukun beranak artinya bidan kalau di zaman kita sekarang. Kecuali kalau dia menggunakan kekuatan gaib atau bacaan-bacaan, jampi-jampi yang belum ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun beberapa dukun, di antaranya dukun japa, dukun yang mengandalkan mantra sebagai pengobatan. Ini pun kalau seandainya mantra yang digunakan adalah ayat Al-Quran atau doa-doa dari hadis-hadis yang sahih, maka ini tidak mengapa. Ini sama dengan ahli ruqyah.
Ada istilah dukun klinik, dukun yang mengobati dengan kekuatan gaib. Nah, ini dukun klinik. Bermasalahnya karena dia menggunakan kekuatan gaib, yaitu meminta bantuan kepada jin. Kemudian ada dukun santet. Dukun santet ini mengumpulkan dua, antara sihir yang merupakan pemberian pengaruh buruk kepada orang, atau dengan perdukunan, yaitu mengobati. Makanya dukun santet adalah dukun yang mengobati dengan kekuatan sihir. Pokoknya dukun identik dengan pengobatan. Sihir identik dengan pemberian pengaruh buruk, guna-guna, santet, tenung, itu sihir. Ya. Kemudian ada dukun istilahnya siwer. Ini adalah pawang, yaitu apabila ada sebuah acara agar tidak hujan, maka didatangkan dukun sejenis ini. Ini namanya dukun siwer kalau dalam bahasa Indonesia. Ada lagi dukun susuk, pengobatan, tetapi dengan bicara dimasukkan jarum susuk ke dalam bawah kulit. Dan ini bisa diidentifikasi dengan alat, sehingga dia ketahuan dia pakai susuk berapa dan bisa dikeluarkan. Saya pernah mendapati kasus, ada waktu itu saya masih kerja di Islamic Cultural Center Dammam, Arab Saudi, sebagai penerjemah dan pendakwah. Lalu salah satu tugasnya adalah mendakwahi para tenaga kerja wanita dalam keadaan penampungan. Mereka yang bermasalah ditampung oleh pemerintah Arab Saudi, kemudian diuruskan berkas-berkasnya sampai dan hak-haknya sampai bisa pulang. Lalu setelah itu kita mengadakan ceramah. Salah satu ceramah saya tentang tauhid. Maka di antara ibu-ibu mengatakan, cukup Ustaz, cukup. Kajiannya cukup. Kenapa Ibu? Saya kepanasan. Pipi saya panas, perut saya panas. Ibu pakai susuk berapa? Saya langsung tunjuk dia. 8 di sini 4, di sini 4. Untuk apa? Agar majikan bisa lemah lembut dengan saya. Sudah dikeluarkan berapa? 2 baru. Nah, ini contoh dari penggunaan susuk. Nah, siapa yang memasangkan susuk itu disebut dengan dukun susuk, dan tidaklah dipasangkan kecuali dengan memakai tenaga bantuan jin. Kemudian ada dukun tenung, dukun yang memiliki kekuatan gaib untuk mengobati, dukun tenung. Nah, ini berbagai macam istilah perdukunan. Adapun di dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ada beberapa istilah yang patut kita perhatikan dengan cermat tentang kalau membicarakan sihir dan perdukunan ini. Yang pertama yaitu hadis Rasul riwayat Muslim dari Sofiyah binti Abi Ubaid, dari salah seorang istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata 'arrafan fasa'alahu 'an syai' lam tuqbal lahu salatul 40 lailah." Siapa saja yang mendatangi arraf.
Arraf, berkata Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah dalam kitab beliau Syarhus Sunnah, bahwa Arraf adalah yadda'i ma'rifatal umur bimuqaddimati asbab yustadallu biha ala mawaqi'iha kal masruq man alladhi saraqa wa ma'rifat makan ad-dalla wa 'indama tuttahamu al-mar'ah biz-zina fayaqulu man sahibuha wa nahwu dzalika min al-umur, yang artinya dia adalah seorang yang mengaku mengetahui perkara hal gaib tentang sesuatu yang sudah terjadi. Arraf, sesuatu yang sudah terjadi. Seperti ditanya barang yang hilang, siapa pencurinya, di mana diletakkan. Kemudian ketika seorang perempuan dituduh berzina, dengan siapa dia berzina, jika orang ini ditanya dan dia memberitahukan, maka orang ini adalah arraf, mengaku mengetahui akan hal gaib yang telah lalu. Barang siapa yang mendatangi arraf lalu ia bertanya, maka tidak diterima darinya sholat apapun sebanyak atau selama 40 hari 40 malam. Di sana ada istilah lain dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata arrafan aw kahinan fasa'alahu an syai' fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Yang artinya, barang siapa yang mendatangi arraf, arraf sudah kita ketahui, atau kahin. Kahin adalah, kata Imam Al-Baghawi, alladhi yukhbirul anil kawaini fi mustaqbaliz zaman wa yadda'i ma'rifatal asrar wa mutala'ata ilmil ghaib. Artinya, kahin adalah yang memberitahu tentang kejadian-kejadian yang akan datang di masa yang datang, dan mengaku mengetahui rahasia-rahasia dan mengaku mengetahui ilmu gaib. Ini adalah kahin. Jadi bedanya dengan arraf, kalau arraf itu hal yang telah lalu, kalau kahin hal yang akan datang. Siapa presiden 2024, kahin. Ya. Kalau apa, di mana pesawat ini jatuh, apa penyebabnya, nah itu arraf. Itu istilah. Dan baik sihir atau perdukunan tidak lepas dari iddia ilmul ghaib. Baik sihir atau perdukunan tidak lepas dari mengaku mengetahui akan hal gaib. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada istilah yang harus diketahui juga adalah mukjizat. Kenapa kita membicarakan ini? Karena sihir dan perdukunan sangat erat dengan amrun khariqun lil 'adah, perkara yang di luar kebiasaan manusia. Maka harus kita ketahui apa pengertian mukjizat, apa pengertian keramat, karamah, dan apa pengertian sihir, atau bahasa Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, ahwal syaitaniyah. Mu'jizat adalah amrun khaliqun lil 'adah yujrihi Allah Ta'ala ala yadi nabiyyin aw rasulin litahaddi. Lihat ini bedanya. Sebuah perkara
yang di luar kebiasaan manusia. Allah berikan kepada seorang nabi atau seorang rasul, tujuannya, fungsinya untuk tahaddi, penantangan terhadap musuh-musuhnya. Itu fungsi dari mukjizat. Seperti Al-Quran. Al-Quran itu untuk tahaddi. Maka salah satu bedanya Al-Quran dengan hadis qudsi. Hadis qudsi bukan untuk tahaddi, tapi Al-Quran untuk tahaddi. Falyatu bimithlihi, falyatu bi'ashri suwarin mithli. Maka datangkan 10 surat seperti Al-Quran, datangkan 1 surat seperti Al-Quran, datangkan seperti Al-Quran untuk tahaddi. Makanya Al-Quran mukjizat. Adapun hadis qudsi bukan untuk tahaddi. Gitu ya. Kemudian karamah. Amrun khaliqun lil'adah yujrihi Allah Ta'ala ala yadi ba'dis salihin ghairu maqrunin bitahaddi. Artinya perkara yang di luar kebiasaan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada sebagian orang-orang saleh, tapi bukan untuk menantang. Hanya sekedar Allah memberikan kemuliaan kepada hamba yang saleh tersebut, bukan untuk menantang. Jadi kalau seandainya kita nonton dulu kecil, nonton film wali-wali itu, ada orang nantang kewaliannya itu kan, kemudian dia keluarkan. Ini bukan karamah, karena karamah itu pemberian sesuatu yang alhamdulillah, pemberian sesuatu yang di luar kebiasaan manusia kepada orang saleh, bukan untuk penantangan, tetapi untuk kemuliaan. Dan karamah sedikit di zaman para sahabat dibandingkan zaman setelahnya. Alhamdulillah. Hal ini disebabkan karena di zaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka yang dalam keimanannya. Sedangkan di zaman setelah para sahabat, maka tidak seperti keimanan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Nah, ada istilah namanya ahwal syaitaniyah. Keadaan di luar kebiasaan manusia, tetapi itu adalah bentuk istidraj dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk istidraj, yaitu pemberian, penguluran waktu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil yang menunjukkan akan hal ini diantaranya adalah wa umli lahum inna kaidi matin. Dan aku berikan kepada mereka hal yang luar biasa. Sesungguhnya tipuanku sangat kuat. Surat Luqman ayat 45. Begitu juga dalam ayat yang lain, kul man kana fid dhalalah falyamdud lahu ar-rahman madda. Katakanlah, siapa yang di dalam kesesatan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepadanya kekuatan. Ini disebutkan oleh Allah dalam surat Maryam ayat 75.
Begitu juga dalam ayat yang lain, sanastajrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami berikan istidraj kepada dia, diulur waktu, dikasih oleh Allah sesuatu yang di luar kebiasaan dari arah yang mereka tidak ketahui. Dalam surat Al-A'raf ayat 182. Nah, istilah-istilah ini penting untuk diketahui karena kita akhirnya bisa membedakan, oh ini sihir, ini bukan sihir, ini karamah, ini ahwal syaitaniyah. Seperti misalkan ada dua fisik dalam satu waktu. Jadi ini kejadian pribadi. Dulu waktu masih di tarekat begitu, ada mursyid saya, ini bisa dilihat di Banjarmasin, kita sedang kajian sama beliau, dan pada suatu waktu dia ada di Jakarta di saat yang bersamaan. Ini namanya ahwal syaitaniyah. Makanya sering didapati kisah-kisah yang susah dinalar ya oleh akal sehat. Itu namanya istidraj. Itu namanya ahwal syaitaniyah. Dia bisa terlihat dua tempat dalam satu waktu. Itu bisa saja terjadi. Maka harus diketahui hal-hal seperti itu. Itu bukan karamah, tapi itu adalah ahwal syaitaniyah. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan itu kepada orang-orang yang menyimpang untuk menjadi ujian bagi manusia. Apakah beriman kepada Allah ataukah tidak. Baik. Sesudah kita pelajari istilah-istilah tadi, ini penting juga. Poin ketiga adalah meyakini bahwa sihir dan perdukunan itu benar adanya, benar hakikatnya, bukan seperti yang dikatakan oleh sebagian orang bahwa dia adalah karena pengaruh saraf atau sesuatu yang berkaitan dengan psikologis seseorang. Tidak. Tetapi dia benar adanya. Dalil tentang benarnya sihir sebelumnya Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, "Was-sahihu anna lahu haqiqah wa bihi qata'a al-jumhur وعليه عامة العلماء ويدل عليه الكتاب والسنة والصحيحة السنة الصحيحة المشهورة." Pendapat yang benar adalah bahwa sihir memiliki hakikat, dan itulah yang ditegaskan oleh jumhur ulama, dan inilah pendapat kebanyakan para ulama, dan ini ditunjuki oleh Al-Quran dan hadis yang sahih yang masyhur. Perkataan beliau ini dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari. Apa dalilnya dari Al-Quran? Dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayat 102. Dan sebagai pengetahuan bagi para santri sekalian, surah Al-Baqarah 102 ini adalah umdah, dia sumber pokok di dalam pembicaraan sihir dari ayat Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 102. Inti pendalilan dari ayat ini yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ.
Maka manusia belajar dari dua malaikat tadi, Harut dan Marut. Ilmu sihir yang memisahkan antara seseorang dengan istrinya. Lihat, memisahkan antara seseorang dengan istrinya. Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitab tafsirnya Fathul Qadir, fi isnad at-tafriq ila as-sahrah wa ja'ala as-sihra sababan lidzalik dalilun ala anna lis-sihri ta'thiran fil qulubi bil hubbi wal bughdhi wal jam'i wal furqati wal qurbi wal bu'd. Ketika ayat tadi menyatakan bahwa manusia belajar ilmu sihir yang dengannya terpisah suami dengan istrinya, penyandaran terpisahnya suami dengan istri disebabkan ilmu sihir, ini dalil yang nyata bahwa sihir memiliki pengaruh pada qalbu, baik itu karena rasa cinta, rasa benci, ingin bersatu, ingin berpisah, ingin dekat, ingin menjauh. Jadi dalilnya surat Al-Baqarah ayat 102. Inti pendalilannya tadi, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Kemudian yang ketiga, wajhul istidlal, sisi pendalilannya adalah ketika Allah menyebutkan terpisahnya suami dengan istrinya karena saling membenci akibat sihir, ini menunjukkan bahwa sihir memiliki hakikat. Ya, begitu ya. Baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang lain, surah Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq, di akhir ayat min syarrin di tengah ayat, wa min syarr, di tengah surat maksud saya, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Aku berlindung dari naffatsat, wanita-wanita tukang sihir yang menjampi-jampi pada ikatan-ikatan. Ya. Itu dalilnya dan itu inti pendalilannya. Sisi pendalilannya bagaimana? Kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, ini pelajaran bagi para santri. Perhatikan baik-baik. Sebagian pendakwah salafiyah dikritik dengan cara mereka tahu dalil, tapi tidak tahu mahal syahid minad dalil, dan tidak tahu wajhul istidlal. Dan ini dusta, fitnah. Makanya para santri harus paham betul mana dalilnya, mana mahal syahid minad dalil, dan mana wajhul istidlal. Dalilnya surat Al-Falaq, mahallus syahid minad dalil, inti pendalilannya ada pada kata wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan wajhul istidlalnya kata Imam Ibnu Qudamah, dan paling enak mengambil wajhul istidlal dari perkataan para ulama. Makanya saya katakan tadi, banyakilah baca, ya, karena penjelasan para ulama penuh dengan berkah. Imam Ibnu Qudamah berkata, walaula anna sihra lahu haqiqah lama amara Allah bil isti'adzati minhu. Kalau bukan sihir memiliki hakikat, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kita untuk meminta perlindungan darinya. Artinya sihir itu ada hakikatnya, ada kejadian nyatanya. Kalau bukan karena ada kejadian nyatanya, maka niscaya Allah tidak akan mungkin untuk memerintahkan kita untuk meminta perlindungan kepadanya.
Karena ada sebagian orang, saya lupa istilah keilmiahannya itu. Ada sebagian orang mengatakan bahwa sihir nggak ada hakikatnya. Dan itu dikatakan oleh orang yang sekarang lagi ramai di YouTube dan misalnya sering diundang podcast. Ternyata rusak akidahnya dari sisi dia tidak percaya sihir. Dan ini sama dengan kaum Mu'tazilah, tidak percaya kepada sihir. Mereka menganggap bahwa itu hanya kena urat saraf yang membuat dia menghayal kakinya sakit, kemudian menghayal akhirnya keringat dingin, menghayal macam-macam dan seterusnya. Intinya sihir tidak ada hakikatnya, kata mereka. Bahkan lebih parah lagi, ketika mereka mengatakan sihir tidak ada hakikatnya, mereka menolak hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sahih dalam riwayat Bukhari. Dan ini dalil juga. Dalil yang ketiga dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha bercerita, suhiran Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta innahu la yukhayyalu ilaihi annahu yaf'alu syai' wa ma fa'ala. Hatta idza kana dhata yawmin wa huwa 'indi da'allaha wa da'ahu thumma qala asy'arti ya Aisyah anna Allah qad aftani fima istaftaituhu fi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disihir sampai dikhayalkan kepada beliau bahwa beliau mengerjakan sesuatu dan tidaklah beliau kerjakan sesuatu tersebut, padahal beliau belum mengerjakan. Seperti beliau ingin menggauli salah satu istrinya, padahal beliau belum mengerjakannya, tetapi sudah dikhayalkan sudah mengerjakannya, sehingga syahwatnya tertahan. Dan asyaddun nasi bala'an al-anbiya, manusia yang paling besar ujiannya para nabi, maka sihirnya pun paling berat. Nah, itu dalil yang menunjukkan bahwa sihir itu benar adanya. Kemudian kisah Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kena sihir, ini banyak faedahnya. Saya bacakan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertidur, lalu beliau didatangi oleh dua malaikat. Ja'ani rajulan, telah datang kepadaku dua orang. Fajalasa ahaduhuma 'inda ra'si, yang satu di sisi kepala, wal akhar 'inda rijli, yang satu di sisi kakiku. Thumma qala ahaduhuma li sahibi, lalu salah seorang berkata, ma waja'u hadzal rajul, orang ini sakit apa? Kemudian yang satu menjawab, maqbub itu artinya kena sihir. Kemudian malaikat yang bertanya lagi, man tabbahu? Yang malaikat satunya menjawab, Labid ibnul A'sam al-Yahudi min Bani Zuraiq. Seorang Labid bin A'sam, bangsa Yahudi, keturunan Zuraiq. Fi madza? Pada apa disihir? Nah, ini penting. Fi mushtin wa musyatah wa juffi tal'atin dzakar. Pada rambut-rambut yang diambil dari sisir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada rambut-rambut yang diambil dari sisir Rasul, dari sisir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa salah satu kiat sihir yang paling manjur adalah menjampi-jampi barang yang dipakai oleh si objek yang ingin disihir. Makanya kadang ada perempuan kena sihir. Kenapa? Karena sudah sering tukar pakaian, tukar barang, tukar foto, atau yang semisal. Barang yang sering dipakai oleh objek yang ingin disihir itu sangat mudah untuk dipengaruhi sihir. Terutama rambut. Ya.
terutama rambut. Kemudian fa aina huwa, disimpan di mana? Kemudian disebutkan fi bi'ri dzi arwan, di sumur kering namanya arwan. Ini menunjukkan bahwa sihir selalu ada prakteknya. Salah satu kiat agar menyembuhkan orang yang kena sihir, maka hendaknya dia dihilangkan prakteknya tersebut, dimusnahkan prakteknya tersebut. Ya. Nah, yang jadi masalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau diberitahu oleh malaikat. Nah, manusia biasa diberitahu oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Berdoa. Kemudian juga pelajaran dari hadis ini bahwa biasanya praktek sihir itu disimpan di tempat-tempat yang sulit dijamah oleh manusia. Karena selama praktek sihirnya itu ada, maka selama itu dengan izin Allah masih memberikan pengaruh. Maka cara paling mudah untuk menyembuhkan orang yang kena sihir, guna-guna, santet adalah dengan cara mencari praktek sihirnya tersebut, lalu dimusnahkan setelah dibuka semua buhul-buhulnya sambil meruqyahnya. Dimusnahkan dengan cara apa? Dengan cara dibakar. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Kenapa? Karena disebutkan di sini fi bi'ri dzi arwan, di sebuah sumur kering sudah tidak dipakai. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه إلى البئر فنظر إليها وعليها نخل ثم رجع. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya pergi ke sana, kemudian diambil lalu dimusnahkan. Gitu ya. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, macam-macam sihir. Ada as-sihru al-haqiqi, sihir yang berupa hakikat yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu dia adalah ruqa, jampi-jampi, uqad, ikatan-ikatan, wa talasim, raja-raja, yu'athiru 'alal mashhur, yang memberikan pengaruh dengan izin Allah kepada objek yang disihir. Ini namanya sihir hakikat. Mau guna-guna namanya di Indonesia atau santet, ini namanya sihir hakikat. Yang asalnya seorang laki-laki, kan ada, saya pernah dapati kasus teman beliau berasal dari negeri Suriname. Teman ini ganteng, tinggi, banyak perempuan yang suka kepada dia menurut cerita dia. Kemudian banyak perempuan yang suka, tetapi kan yang dipilih cuma satu jadi istrinya. Nah, perempuan-perempuan yang tidak suka ini ketika cinta ditolak, dukun bertindak. Akhirnya dikirim sihir dari Suriname sampai ke Madinah. Kenapa kita tahu? Ya, Ustaz Zaid tahu juga. Kenapa kita tahu? Karena waktu kita ruqyah, dia keluar jinnya. Jinnya pakai bahasa Jawa. Dan Suriname kan bahasanya bahasa Jawa. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini benar-benar kena sihir karena dipengaruhi. Yang asalnya dia tidak suka menjadi suka, yang asalnya tidak suka menjadi tidak suka. Itu namanya sihir hakiki.
seperti yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sihir khayali. Yang kedua, sihir hayalan. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an akan hal ini. Yaitu di antaranya Allah Subhanahu wa taala menceritakan banyak ayat tentang kejadian Nabi Musa dengan para tukang sihir Fir'aun. Dalam surat Al-A'raf ayat 113 sampai 120. Kemudian juga dalam surat Asy-Syu'ara ayat 41 sampai 48. Ya. Kemudian juga di dalam surat Thaha ayat 65 sampai 76. Saya ambilkan dari surat Thaha. Ini menarik. Qalu ya Musa. Tukang sihir Fir'aun berkata, wahai Musa, imma an tulqi wa imma an nakuna nahnu awwala man alqa. An nakuna awwala man alqa. Perlihatkan kekuatanmu atau kita duluan. Qal bal alqu. Kata Nabi Musa, silahkan kalian duluan. Fa idza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a. Lemparlah oleh para tukang sihir Fir'aun tali-tali mereka. Maka dan juga tongkat-tongkat kecil mereka. Maka dihayalkan kepada Nabi Musa. Lihat di situ bahasanya. Makanya sihir khayali. Dihayalkan kepada Nabi Musa dari sihir mereka bahwa itu tali dan itu tongkat berjalan menuju Nabi Musa. Ya. Nah, kemudian Nabi Musa alaihissalam sebagai manusia takut, fa'aujasa fi nafsi khifata Musa. Ada rasa takut di dalam diri beliau. Maka Allah berfirman, la takhaf innaka antal a'la. Jangan takut, engkau akan menang. Wa alqi ma fi yaminik talqaf ma sana'u. Innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu as-sahiru haitsu ata. Dan lemparlah tongkat yang ada di tangan kananmu, maka tongkat itu akan berubah menjadi ular dan memakan apa yang mereka lemparkan itu. Sesungguhnya itu adalah perbuatan tipuan sihir. Dan tukang sihir tidak akan pernah beruntung apapun yang dia lakukan. Ini kan mukjizat. Tukang sihir tahu ini bukan sihir yang kita buat nih. Ketika Nabi Musa melempar, tukang sihir tahu ini bukan sihir kita nih. Ini tongkatnya beneran jadi ular nih. Itu yang menyebabkan akhirnya mereka beriman. Itu yang menyebabkan akhirnya mereka beriman. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faulqiyas saharatu sujjada." Maka para tukang sihir tersebut pun tertunduk sujud dan mengatakan, "Amanna bi Rabbi Harun wa Musa." Kami beriman dengan Tuhannya Nabi Harun dan Nabi Musa alaihi wassalam. Nah, pelajarannya di sini termasuk macam sihir adalah yaitu as-sihr al-khayali, sihir hayalan, dihayalkan. Nah, ini nanti masuk kepada apakah praktek hipnosis termasuk daripada sihir hayalan atau tidak? Maka jawabannya iya. Jika menggunakan sihir jika menggunakan jin dia haram. Dan jika digunakan untuk praktek-praktek buruk dia haram. Karena nanti ada orang mau operasi kemudian pakai hipnoterapi.
Apakah dia sihir atau tidak? Jawabannya tadi, baik dia dikatakan sihir atau tidak, yang jelas apa hukum perbuatan tersebut. Jika dia menggunakan hanya kata-kata motivasi yang mengambil alam bawah sadarnya, maka tidak sampai kepada keharaman, apalagi bermanfaat untuk kepentingan kesehatan. Tetapi jika gunakan kekuatan gaib dari jin, maka dia haram. Atau digunakan untuk keburukan, seperti melakukan hipnosis kepada orang agar mengambil hartanya, maka ini haram. Baik. Kemudian ada yang ketiga, sihir ketangkasan. Nah, inilah para tukang sulap. Kenapa dinamakan sihir? Karena dia dari at-tamwih bil hiyal, menipu dengan trik-trik, kecepatan tangan dan seterusnya. Maka jawabannya ini tergantung. Jika tidak menggunakan sihir jin, maka dia tidak mengapa. Tetapi apakah boleh seorang muslim untuk mempelajarinya? Jawabannya adalah min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan keislaman seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Baik. Poin selanjutnya, mengapa sihir dukun dikategorikan sebagai praktek kesyirikan dan kekufuran? Saya sudah jawab tadi yang pertama, karena di dalam sihir dan perdukunan pasti ada iddia ilmu ghaib, mengetahui akan ilmu ghaib, pasti itu. Dan yang kedua sebabnya adalah istikhdamul jin wasyayatin, yaitu meminta bantuan kepada jin dan syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Jin, wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Dan bahwa ada sekelompok dari manusia meminta perlindungan kepada sebagian dari kelompok bangsa jin, maka bertambahlah kepada mereka dosa, rahaqa. Nah, sebab yang ketiga ini lebih penting. Kenapa praktek sihir, praktek dukun termasuk kesyirikan dan kekufuran? Karena tidak akan pernah manjur sihir dan perdukunan kecuali dengan menghinakan yang dimuliakan di dalam Islam, menghinakan syiar-syiar Islam, menghinakan maharimullah, hal-hal yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan mushaf, sangat terhormat di dalam agama Islam. Dia hinakan untuk bisa mengabdi kepada jin dan syaitannya. Mushafnya dia letakkan untuk tempat pijakan buang air besar. Kemudian menulis ayat Al-Quran di telapak kakinya, menulis ayat Al-Quran dengan darah haid. Ini semua bentuk penghinaan terhadap Al-Quran. Menulis surat Al-Fatihah terbalik, bismillahnya di bawah, kemudian waladhdallin di atas, demi menghinakan asma'ullahi subhanahu. Kemudian juga sholat, misalkan sholat ibadah paling agung dalam agama Islam setelah 2 kalimat syahadat, maka dia mengetahui bahwa tidak sah sholat kecuali dengan berwudu. Dia sengaja berwudu, dia sengaja sholat tanpa berwudu. Nah, ini untuk menghinakan sholat tersebut, ya.
Kemudian di antaranya juga menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya juga adalah ini, ityanul maharim, dosa besar. Menggauli wanita-wanita yang merupakan mahram adalah dosa besar. Dia sengaja melakukan itu. Seperti menggauli ibu sendiri, menggauli saudari sendiri, na'udzubillah. Ya. Dia sengaja melakukan itu. Nah, ini semua dia lakukan, maka itu penyebab kepada kekufuran dan kesyirikan, praktek sihir dan dukun. Baik ya. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hukum belajar sihir? Jawabannya adalah kufur. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, berkata dua malaikat, "Innama nahnu fitnatun fala takfur." Sesungguhnya kami ini ujian dari Allah untuk kalian. Jangan kalian belajar sihir, jangan kalian melakukan kekufuran. Surah Al-Baqarah ayat 102. Makanya saya katakan tadi, surah Al-Baqarah ayat 102 itu umdah fi babis sihir. Dia sumber dalam perkara-perkara sihir. Allah juga berfirman di awal surah Al-Baqarah ayat 102 tersebut, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Mereka mengikuti apa yang dibacakan pada kerajaan Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman tidaklah kafir, akan tetapi syaitanlah yang kafir. Mereka mengajari manusia sihir. Jelas. Meskipun di sini terjadi khilaf, Imam Syafi'i mengatakan belajar sihir tidak mesti kufur, tetapi dilihat dari apa yang dipelajari dari sihir tersebut. Jika lazimnya mengkufurkan, maka dia berarti kafir dari pembelajaran tersebut. Jika lazimnya tidak mengkafirkan, maka berarti dia tidak kafir. Pendapatnya kuat. Imam Syafi'i itu cerdas, subhanallah. Tetapi jumhur ulama mengatakan dia kafir berdasarkan ayat-ayat yang jelas, hadis-hadis yang jelas. Baik. Terakhir, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda tukang sihir dan dukun apa saja? Yang pertama adalah bertanya kepada si pasien nama dan nama ibu. Kenapa demikian? Nama dan nama ibu. Karena ketika ada orang mengatakan namanya siapa, misalkan mohon maaf Joni, ibunya siapa? Lela. Nanti seakan-akan dia itu anak zina karena tidak punya bapak. Joni bin Lela. Seakan-akan dia anak yang tidak halal, dari hubungan yang tidak halal. Disitulah dia merendahkan dirinya. Itu penjelasan para ulama kenapa bertanya tentang nama dan nama ibu. Itu tanda yang pertama. Yang kedua, meminta didatangkan bekas yang dipakai oleh si pasien atau orang yang ingin disihir. Yang ketiga, meminta didatangkan hewan tertentu untuk disembelih. Nah, di sini saya sering bercerita kalau sudah masuk ke poin ini, ada di tengah kaum muslimin itu tukang sihir, tukang dukun asli, pakai sat asli. Ada yang palsu. Palsu ini memang dua-duanya sama, ujung-ujungnya duit. Karena memang nenek moyang mereka, tukang sihir Fir'aun, itu ujung-ujungnya duit. Dia kan minta duit kepada Fir'aun. Nah, innala ajran in kunna nahnul ghalibin. Wahai Fir'aun, kalau kami menang melawan Musa, apakah kami dapat upah?
Ini ujung-ujungnya duit. Baik tukang sihir asli atau palsu. Tetapi biasanya yang palsu ini hanya sekedar untuk benar-benar dapat duit. Padahal dia tidak memelihara jin atau apa. Jadi pernah kejadian ada tukang sihir bertaubat, tapi dia ini palsu, tidak asli. Datang pasien mengadukan tentang suaminya yang tidak pulang-pulang ke rumah. Maka kata si tukang sihir, tukang dukun palsu ini mengatakan, saya tahu, asalkan didatangkan hewan agar kita sembelih. Hewannya apa? Tikus. Wah, kalau tikus banyak kata si perempuan ini. Enggak, bukan sembarang tikus. Tikusnya yang yatim. Kalau pengertian yatim itu kan berarti dia adalah tikus yang meninggal bapaknya sebelum dia balik. Berarti kita harus tahu kapan pernikahannya, kapan dia lahir. Nah, ini sebenarnya untuk soal ta'jizi, soal permintaan untuk hanya sekedar melemahkan saja. Ujung-ujungnya duit. Kalau tidak sanggup kasih saya duit, saya bisa mendatangkan. Nah, kemudian menulis rajah. Rajah itu ya, ada sebagian kawan-kawan yang tidak paham apa itu rajah. Maka rajah itu bentuknya seperti ini. Nah, ada tulisan-tulisan ya. Kemudian ada lagi seperti ini, ada angka-angka ya. Ada gambar-gambar, kemudian ada angka-angka yang tidak jelas. Ya. Ini rajah. Meskipun dia ada ada tulisan Arabnya, ada Al-Fatihahnya, ada Bismillahirrahmanirrahimnya. Nah, ini rajah. Ya. Ini sangat mempengaruhi seseorang, hatinya, qalbunya terutama. Saya pernah kasus ada seorang suami istri baru nikah beberapa hari. Kemudian mereka heran, Ustaz, kenapa ya kami masuk kamar pengantin kami, kamar utama di rumah kami, selalu merasa tidak nyaman. Saya selalu ingin marah kepada istri, melihat istri bagaikan seperti binatang. Suami melihat istri melihat saya juga seperti melihat kera. Tapi kalau di luar rumah kami seperti pengantin baru layaknya. Akhirnya berhubungan badan sering di mana-mana, kadang di ruang tamu, di dapur. Saya bilang cari, di situ pasti ada praktek. Akhirnya dicari. Akhirnya di dalam kasurnya endorse. Kasurnya dikasih orang. Ternyata di dalam kasur ada praktek tolasim tadi, yaitu sihir-sihir tadi, rajah-rajah. Nah, itu. Kalau ada yang nulis begitu, maka itu berarti adalah tukang sihir. Baik. Kemudian juga diantaranya diperintahkan untuk menggantung sesuatu, mengubur sesuatu di tempat tertentu, ini pasti tukang sihir. Dan yang lain-lainnya waktunya sudah lewat. Ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Ini belum kita bicarakan masalah ain. Permasalahan ain. Ain itu banyak juga kejadian, apalagi kita di zaman media sosial yang suka menampakkan sesuatu, akhirnya kena ain. Ini enggak cukup waktunya. Mudah-mudahan nanti para asatidz yang lain bisa mengungkap. Wallahu a'lam. Sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.